Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini sudah hari ke-8 kita mengadakan doa puasa ini. Mari kita sungguh-sungguh, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami melawat kami ya Bapa. Lawat setiap kami Yesus. Terlebih ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu. Haleluya Yesus. Melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Haleluya Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Haleluya Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu terhubung denganmu ya Bapa. Haleluya Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku
mengucap syukur Tuhan. Semua karena kasih-Mu ya Bapa, kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu Yesus. Kami tahu Engkau begitu menyayangi kami Tuhan. Ampuni terlebih dahulu Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Yesus. Layakkan kami untuk mendapatkan curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Lawat setiap kami di tempat ini dengan penuh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran tentang firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai dia lebih hari Tuhan, lebih dahsyat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Bapa. Bila ada kuasa yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami tengking, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat, semangat. Katakan kiri kanan, kamu luar biasa. Ya, karena semuanya luar biasa, saya kasih kesempatan untuk semua, saya tantang nih, ayo tanya. Apa yang kalian mau tanyakan, tanya sekarang supaya lebih mengena. Ya, pertanyaan-pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang jelek, semua pertanyaan bagus. Ya, mulai dari sana mungkin. Silakan. Ayo, jangan takut anak muda. Atau mau bersaksi silakan, apa aja terserah. Mau tanya, bersaksi. Shalom. Shalom. Saya mau bertanya. Oh ya. Jika kalau orang percaya itu kan tandanya kan dibaptis, ya kan? Sudah dimeteraikan, istilahnya namanya tertulis di dalam. Kalau sudah kebenaran Roh Kudus, lalu apa? Jadi saya jawab dulu yang pertama ya. Iya. Ada Roku SD, tapi dia belum lulus. Ya, namanya penuh. Jadi kalau misalnya dia dikatakan penuh, berarti dia harus mendapatkan ijazahnya. Berarti itu ada tingkatan seperti itu. Jadi kita semua yang percaya pasti sudah penuh, pasti sudah ada Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah memeteraikan, tetapi tidak semua orang percaya penuh. Nah, sehabis itu pertanyaannya adalah sehabis penuh apa? Nah, ini dia. Awas nih. Roh Kudus itu fungsinya, coba buka semua, Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi jangan
salah nih. Fungsi Roh Kudus Kisah 1 ayat 8. Coba kita baca. 1, sudah ada? Ya, 1, 2, 3. Menjadi, nah ini dia, saksi. Saksi yang paling mudah itu bukan dari kata-kata, tetapi dari tingkah laku, dari perbuatan. Artinya apa? Perbuatan kita itu harus berubah. Jadi kemarin ada yang saya lihat postingan begini. Tanda orang penuh Roh Kudus adalah buah. Menghasilkan buah. Saya katakan betul, tetapi tidak sepenuhnya betul. Karena saya yakin tanda orang penuh Roh Kudus cuma satu kemarin. Apa namanya? Berkata-kata dalam berbahasa roh. Nah, sehabis berkata-kata dengan bahasa roh, kan nggak mungkin dia berkata-kata terus kan, ada bentrinya. Nah itu tuh orang harus ketika keluar dari tempat ini, entah dia di sekolah, entah di tempat pekerjaan, yang paling bagus lagi ketika di rumah, dia itu mengalami perubahan. Itulah yang disebut berbuah. Jadi berbuah dan dia menerima karunia, ada 2. Karunia Roh Kudus ada 9. Ini belum saya bahas. Nah, nanti baca sendiri di Korintus itu ada. Ada 9 karunia Roh Kudus. Orang salah satunya apa? Mengadakan mujizat, membedakan bahasa roh. Itu ada banyak, ada 9. Bisa tolong dicarikan tuh. Nah, tapi juga roh itu ada buahnya. Buah roh ada berapa? Ada 9. Buah roh ada 9, karunia Roh Kudus ada 9. Nah, saya mau katakan begini. Harusnya ketika orang sudah ada Roh Kudus, ini belum penuh ya. Tapi begini, saya mau ini pertanyaan bagus nih. Kalau orang sudah ada Roh Kudus tuh kita semua udah ada Roh Kudusnya. Kita sudah bisa menghasilkan buah roh. Ada berapa buah roh? Ada 9. Tetapi khusus 9 karunia Roh Kudus itu harus syarat mutlak, orang itu harus penuh Roh Kudus dulu. Baru orang itu akan diberikan 9 karunia Roh Kudus. Enggak harus 9-nya, terserah Roh Kudus memberikan karunia apa aja. Terserah. Kita nggak bisa milih, nanti Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita. Tetapi semua kita di tempat ini harusnya sudah ada namanya buah roh. Buah roh, ya, ada 9 buah roh. Nanti bisa baca sendiri, udah ketemu? Hah? Coba semua buka 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang 8. 1 Korintus 12 ayat 8. Ini adalah karunia roh tuh. Karunia apa nih pertama? Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Beda ya hikmat dengan pengetahuan, nanti nggak usah dibahas sekarang. Terus kepada seorang roh memberikan karunia, memberikan iman. Kemudian karunia apa lagi? Menyembuhkan. Kemudian mengadakan mujizat. Terus karunia bernubuat, membedakan bermacam-macam roh. Tuh, dan bahasa roh di sini. Jadi ada banyak, ada 9. Dan buah roh juga ada 9. Ya, seperti itu. Tapi kalau orang sudah penuh Roh Kudus tapi dia tidak berbuah, maka seperti Saul. Tadi ingat, fungsi Roh Kudus untuk apa? Bersaksi. Ketika udah penuh Roh Kudus, nggak usah lah ngomong, perbuatannya masih kayak dulu. Berarti tidak menggenapi Kisah Rasul 1 ayat 8. Akhirnya menjadi seperti siapa kemarin? Tokoh yang penuh Roh Kudus lalu ditinggalkan. Yang pertanyaan Pak Arnold kemarin. Saul. Ada satu lagi yang gagah perkasa, gede. Setiap dia mau bertempur, dia langsung dikuasai oleh roh Tuhan. Siapa lagi? Simpson. Hati-hati. Jadi tidak menjamin orang yang penuh Roh Kudus, wah dia hebat. Tetap di atas orang penuh Roh Kudus ada satu. Orang itu harus dipimpin oleh
Roh Kudus. Yang pertanyaannya kemarin Kensi yang ini, dipimpin Roh Kudus apa? Kasih kursi biar Roh Kudus yang duduk. Jangan keinginan daging, apalagi setan-setan yang duduk di sini nyetir hidup kita. Oke? Ya, silakan pertanyaan yang lain, silakan. Bagus. Shalom, Shalom. selamat malam. Saya juga mau bertanya. Ya, Pak. Nah, ini kan pertanyaan saya itu, apakah maksudnya hidup dalam roh? Karena kita doa gini kan dipenuhi Roh Kudus selanjutnya. Jadi pertanyaan Pak Not adalah Roma kalau salah. Bentar ya, lagi dicari. Karena saya nggak megang handphone. Betul. Galatia, ini bagus. Di Galatia juga ada. Galatia 5. Mana ini? Galatia 5 ayat 16. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya gantian. Saya dulu, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi cuma ada dua. Tuhan kita siapa? Gak bisa Tuhan kita dua-duanya. Ayo, kita bisa gak kerja di 2 perusahaan yang besar? Gak bisa. Bisa gak punya 2 orang tua? Gak bisa. Bisa gak punya 2 pacar? Pacar mungkin. Kalau pasangan hidup bisa nggak? Nggak bisa. Jangan ngomong bisa. Karena Alkitab berkata orang yang mendua hati apa? Hidupnya tidak tenang. Artinya cepat mati kalau nggak tenang hidupnya. Ya, lihat sini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Simpelnya, kalau lu suka sama saya, lu gak suka sama dia. Kalau lu suka sama dia, lu gak suka sama saya. Sama juga, lawan terberat daripada Roh Kudus ada satu. Bukan setan, bukan. Tahu gak apa? Lawan terberat dari Roh Kudus siapa? Bukan iblis. Siapa? Hah? Bukan diri sendiri. Apa? Hepeng, duit. Ada ayatnya. Mamon. Ketika aja kata mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Kepada mamon dan kepada... Mamon itu kalau dibahas dalam bahasa aslinya, itu dewa memberi rezeki. Memang ada nanti itu. Tapi nanti ya, satu-satu. Terus ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Iya. Pilihannya satu. Mau tidur di rumah atau mau datang ke gereja? Di rumah tidur, keinginan daging. Datang ke gereja, keinginan roh. Apakah di gereja sudah pasti keinginan roh? Enggak juga. Firman Tuhan, mau main HP atau mau dengerin firman? Nah kan. Apakah sudah selesai? Enggak juga. Ketika kita berlutut, ada pilihan. Mau tidur, turu, atau kita mau berdoa. Betul enggak? Jadi ternyata di gereja juga tidak menjamin keinginan roh. Karena keduanya bertentangan. Ingat, hidup ini penuh dengan pilihan. Terus, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah. Wah, ini artinya dalam. Nantilah. Yang jelas, kita itu kalau dipimpin oleh roh, kita itu enggak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya apa? Paling enak gimana? Kalau pacaran itu enak hidup karena aturan atau karena cinta? Kamu kalau pacaran sama saya,
kalau kamu jadi pasangan saya, istri saya, suami saya, kamu harus pulang jam segini, kamu nggak boleh selingkuh, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harus video call terus, sederet itu ancaman-ancaman, tidak boleh, atau simple, karena saya suka kamu, kamu suka saya mengasihi kamu, kamu cinta banget sama saya, ya udah selesai sampai situ aja. Jadi ketika dia pergi, dia tidak akan melakukan apa-apa, hanya berdasarkan satu, cinta. Enak yang mana? Enak cinta kan? Makanya hukum kasih, kasihlah Allah dan kasihi sesama. Karena kalau kasih sesama membunuh nggak? Kalau kasih sesama mencuri nggak? Jauh deh, simple banget. Ketika kita melakukan berdasarkan kasih, udah lupa ini hukum-hukum Taurat nih. Sudah nggak perlu lagi. Karena kasih melenyapkan segala sesuatu yang jangan. Karena kita melakukan nggak dengan terpaksa, tapi karena cinta. Kalian kalau datang ke tempat ini karena terpaksa, berarti masih dalam hidup hukum Taurat. Tetapi kalau datang ke tempat ini karena cinta, berarti udah hidup dalam hukum kasih. Amin. Itu Pak, selesai. Ada lagi yang lain, cepat. Ada yang mau bersaksi, silakan. Bagus. Saya mau tanya Om. Siapa? Kemarin kan tim pendoa disuruh mendoakan ya. Iya. Nah, suara saya, tenggorokan saya tuh serak, koknya kayak beban gitu loh. Ayo, siapa ayo? Berdosa nih. Capek loh, dipikir doain orang tuh, makanya saya pimpin situ, saya minta bantuan. Siapa yang kemarin doain kesedot? Habis sudah amin, Om capek, ini capek. Oh banyak yang capek ternyata. Nggak tahu yang lainnya, cuma saya merasakan. Sini. Saya praktekin. Coba, Jos ini Jos. Tahan ya. Dia di bawah, saya mau tarik ke atas. Ini loh penting, saya tarik. Susahnya setengah mati. Jangan begitulah. Ini namanya mau ditolong mentung. Mau ditolong apa? Bagus gak mentung? Makanya kalau mau ditolong, ayo naik. Maka nurut aja. Dah, silakan duduk. Ya kemarin jadi masih berat ya? Tuh. Ya gak apa-apa, pelan-pelan. Sama-sama berbagi beban. Jadi khusus yang para pendoa bisa merasakan. Ternyata Tante sama kayak kerja juga capek ya, begitu ya? Atau lebih-lebih dari kerja ya? Sampai ya itu kayak sampai mau muntah. Berdoa kan suaranya terus hilang gitu tuh, kayak mau muntah gitu loh. Tuh, lihat ya. Seorang gembala nggak ngomong, habis doain langsung nanti ada jemaat ngomong begini. Kerjaan pendeta aku cuma doa-doa, gampang, cuma gampang. Nah, ketika disuruh sekarang sudah ada pernyataan, kesaksian, tidak semudah itu mendoakan. Jadi gini, hidup itu tidak sesuatu yang tentang bekerja capek. Tetapi ini mainannya bukan hanya tubuh ini. Ini mainannya spirit. Ini mainannya roh. Dan itu juga bebannya berat. Jadi saya minta tolong. Ketika sama-sama didoakan, ayo sambut. Amin. Sambut. Udah itu Tante? Iya. Iya. Ayo silakan yang lain. Kameranya ke sana aja. Anak-anak nggak apa-apa mau nanya. Om, nanya Om. Salam, selamat Ya. malam. Mau sama hidup sama kedagingan. Maksudnya misalnya seperti ini ya, ini misalnya kita kan maksudnya ada orang pacaran, terus orang itu masih ragu dan dia berdoa, ternyata oh ya sudah itu pilihannya. Tapi di dalam pernikahannya itu selanjutnya itu pilihannya ini kok misalnya kayak dia itu jahat, dia itu kayak nggak bisa menerima keadaan, terus kayak maksudnya itu beda dengan sama yang waktu pas pacaran itu. Ya
kasarannya itu ilustrasinya seperti itu. Itu apa doa itu di itu sama Roh Kudus apa kedagingan? Orang yang hidup dalam roh juga bisa jadi jatuh, mengalami kemunduran. Jadi misalnya sepasang suami istri, dia pelayan Tuhan, saya pelayan Tuhan. Ketika udah nikah bisa jadi jatuh, bisa ada kemungkinan jatuh nggak? Ada. Tetapi kalau saya lebih memilih nggak usah terlalu pikirin yang sudah terjadi, udah lewat ya sudahlah. Nasi sudah jadi kerak kan, bukan udah jadi bubur lagi, udah kerak, udah mau gosong gitu kan. Tapi kan masih enak dimakan, enak nggak nasi jadi kerak itu? Masih enak, kasih garam dikit, enak ya. Anak zaman sekarang nggak pernah makan kerak kamu ya? Hah? Tuh nggak pernah. Tahu nggak kerak nasi yang banyak itu masih pernah? Oh masih pernah. Kasih garam sedikit. Ya, pertanyaan apa ini? Oh ya. Bentar. Saya mau jawab jadi mikirin nasi kerak ya. Jadi begini, lupakan yang lalu. Yang terpenting di sini adalah perubahan. Nah, yang jadi masalah, yang celaka, kalau salah satu pasangan tidak mau diajak konseling. Makanya anak-anak sebelum menikah itu wajib konseling pranikah. Supaya apa? Supaya jangan kaget karena rata-rata pacaran itu hanya dipenuhi dengan kemunafikan. Betul apa betul? Mau contoh simpelnya, kalau mau ngapel mandi atau nggak mandi? Mandi. Dandan apa nggak dandan? Dari sini sampai ini wangi atau bau? Wangi. Pas nikah telung dina nggak mandi. Pas udah nikah, tahu-tahu tidur. Nah, ayo. Pas pacaran, mau ngupil ditahan-tahan. Pas udah nikah, disentil-sentil. Makanya saya mau bilang, ketika pacaran itu diuji dulu. Pertama diuji, masukin ke warteg, masukin ke tenda kaki 5, mau enggak? Terus apalagi? Pokoknya enggak mandi, coba bau mulut kita, pokoknya semua yang jelek-jelek ditunjukin. Jadi pas nikah enggak kaget. Itu aja. Apalagi sebelum nikah langsing, udah nikah langsung. Itu kan jadi masalah. Ya semuanya. Ya kayak saya belum nikah kan rambutnya kayak Epse. Sekarang udah botak. Ya, satu paket, nggak apa-apa. Jadi intinya ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan roh antara roh dan daging. Ya, karena di situ banyak bercampur sesuatu yang harus diteliti. Saya nggak berani menghakimi begitu. Kalau udah hidupnya dengan pernikahan, saya mau nanya, seks itu roh atau daging? Daging. Kalau gimana kalau saya katakan itu adalah pekerjaan roh juga? Haha, ya kan? Awas. Makanya saya mengatakan segala sesuatu jangan dilihat dari satu sisi. Itu ya. Ayo lanjut yang lain. Itu harus perlu konseling. Shalom. Shalom. Enggak kuat berdiri. Okta lemes di sebelah saya ya enggak kalah lemes. Saya bilang Okta lemes ya, sama tante juga ayo minum dulu saya. Sampai saya merasa kayak berat gitu ya. Buat anak-anak semua, ayo buka hati biar Roh Kudus bisa masuk. Kalau kalian enggak buka hati, gimana kalau bisa ngerasain ada Roh Kudus? Gimana bisa ngerasain jamahan Roh Kudus? Mungkin ada beberapa anak yang sudah merasakan, nanti kalian akan ketagihan bagaimana
indahnya bersama Roh Kudus. Kemarin saya pulang sampai saya masih berasa lemes. Saya naik motor kok enggak bisa nyala ya motor saya. Ternyata motor Ellen yang saya naik. Saya salah naik. Ayo sama-sama ya malam ini kita sama-sama rindu hadirat Tuhan. Sama-sama kita buka hati kita. Biar kita pulang bisa merasakan, wah ternyata saat Roh Kudus jamah tuh indah banget ya. Nanti bakalan ketagihan. Ya udah, terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan nanya. Shalom. Bagus nih. Saya juga tanya, orang itu hatinya tertutup karena apa? Trauma. Paling bagus adalah ketika kita mau mengatakan membuka hati, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Ayo. Sudah kenal belum sama dirinya? Sudah kenal sama dirinya sendiri? Sudah? Sekarang, coba sekarang fokus ya. Sudah kenal? Sudah. Coba ingat, waktu kecil kapan atau ada trauma enggak yang kalian pernah disakiti entah sama bapak kalian, entah sama ibu, apa itu ada perasaan tertolak, segala macam. Atau dari teman, pernah dibully, pernah dikatakan yang tidak enak, atau pernah dibuang. Sudah ingat belum? Pernah merasakan hal-hal yang seperti itu? Nah, ketika kita merasakan hal seperti itu, ada benda asing mau datang, otomatis pertahanan tubuh kita defend. Karena apa? Karena apa, Pak? Kenapa menolak? Takut disakiti lagi. Timbul rasa tidak percaya. Memang enggak gampang. Satu hal secara khusus buat para pendoa, hal yang kita rasakan berat sebenarnya, lihat sini, itulah perasaan anak-anak. Inilah perasaan mereka. Beratnya tuh sampai segitunya, tapi untung mereka masih hidup dan gak bunuh diri. Oh, keren ya. Tapi masih umur segini, tuh saya tadi waktu duduk ketika tante cerita, Roh Kudus kasih sesuatu, itulah beban dari anak-anak. Kita dikasih kesempatan untuk ngicipi. Karena ketika di dalam doa, apalagi penumpangan tangan, ini seperti mentega dengan roti ini, nyatu, dia kayak ketemu. Satu, memang tertutup hatinya. Kedua, itulah yang mereka rasakan sekarang. Berat. Makanya solusi satu, jangan takut, buka, jujur sama Tuhan. Tuhan, saya nih, jadi gini, cara membuka hati adalah kita harus jujur kepada Roh Kudus. Roh Kudus, saya disakiti oleh ini, oleh ini, oleh ini. Kita buka semua, jangan ada yang disembunyikan. Saya begini, saya begitu, saya begini. Roh Kudus dia paling tahu ketika kita buka itu seperti gini loh. Seperti ada peti digembok, kita buka, kita keluarin. Ini Roh Kudus, ini Roh Kudus, ini. Sampai peti isinya kosong. Ketika peti isinya kosong, baru ada yang masuk. Roh Kudus tidak akan bisa masuk karena isi di dalam peti itu sudah terlalu penuh dengan trauma-trauma yang menyakitkan. Kita akui, Roh Kudus tolong saya. Tenang anak-anak, saya mengalami hal yang seperti kalian juga alami.
Saya mengalami tertolak dengan papa saya, akar pahit. Saya udah pernah cerita kan. Cita-cita waktu besar, ketika saya mau besar adalah mungkin bunuh enggak pukul ya. Saya pengen pukul papa saya. Apa bedanya? Saya juga enak dengan, karena saya sekolah di negeri, selalu dibully dari SD sampai SMP. Hidup saya penuh dengan kepahitan dan kebencian. Tetapi pertanyaannya, masa hidup ini mau begini-gini aja? Jujur, saya tuh orangnya sukanya totalitas. Kalau mau nakal, nakal sekalian. Tapi kalau udah nyemplung masuk hadirat Tuhan, saya pilihannya Tuhan, kalau Tuhan mau jamah, jamah. Kalau mau jadi pendeta, pendeta. Kalau mau jadi bajingan, ya bajingan aja. Saya tuh udah rasa hambar hidup. Ya mau mati juga nggak ada masalah, mau hidup juga begitu-begitu aja. Kayak tujuan hidup tuh udah samar, udah nggak ada tujuan hidup. Tetapi satu hal, ketika waktu saya di sekolah Alkitab, saya seperti ngancam Roh Kudus. Roh Kudus, kalau engkau tidak penuhi saya selama 2 minggu, saya keluar dari sekolah Alkitab, saya nggak mau sekolah Alkitab lagi. Ini jangan diikuti. Itu kebodohan saya karena memang, ada banyak yang nggak pantas saya ceritakan. Tapi bukan berarti saya tidur-tiduran. Setiap ada jeda sekolah lagi belajar, setengah jam saya doa, setiap doa, siang doa, bahkan malam doa, jam 12 doa. Terus doa, diganggu setan, di sana tuh nggak masuk akal, doa diganggu, kuat-kuat setannya sana, gangguannya. Terus doa, 1 titik. Wah, itu keren. 1 titik, saya ada di atas. Saya berdoa dan saya penuh Roh Kudus. Jujur, antara hidup dan mati itu rasa percaya dan nggak percaya. Di situ ketika penuh Roh Kudus, saya nggak langsung berkata-kata banyak, cuman 1 kata-katanya. Tapi semakin kesini semakin bertambah, semakin bertambah. Saya waktu di awal-awal merasakan sesuatu, mata kebuka, wih ini seperti kayak dimensi ini, wih mata tertutup tetapi di dalam sini kebuka, wih keren banget ini. Sesuatu yang nggak bisa saya jelasin. Oleh karena itu saya mau katakan, cara buka hati. Ingat kesakitan kita di mana, kekurangan kita di mana, jujur di hadapan Tuhan, mulai kita keluarkan. Dikeluarkan, setelah kosong peti, barulah dia akan masuk. Ada lagi yang mau nanya? Ya, gampang ya, kalau buka hati itu nggak cuman begitu-gitu aja, harus jujur di hadapan Tuhan. Misalnya orang fasik ingin berubah kembali ke hidup yang baru, bisakah dia menerima Roh Kudus? Fasik itu apa sih? Wih, keren kamu ya. Apa? Orang fasik yang Ingin berubah ya dan bisa, menerima Roh Kudus bisa, kembali. bisa. Siapa yang fasik? Kamu atau orang lain? Atau sebelah kamu? Bisa. Jangankan fasik. Paulus orang yang brengsek setengah mati, dia katakan saya yang paling gak pantas untuk dikatakan murid Tuhan dan segala macam. Ternyata dia bisa. Bisa. Mau nanya Jos? Enggak. Yang ini mau nanya? Coba kasih. Iya ya. Kan kemarin didoain sama tante ya Om. Nah itu pas didoain kan saya ngeluarin kayak masalah-masalah kayak sakit hati, kecewa, ini apa itu yang dibilang Om Jerry tadi. Nah saya lakuin kemarin, saya mulai lepas. Nah di situ ada tangan kayak narik saya Om. Nah di situ langsung keluar. Pelan-pelan. Ada tangan narik saya. mata kamu ketutup. Iya. Oke, terus? Narik tangan saya, jelek putih, langsung saya nggak sadar apa itu Om. Nah, itu dia. Ya ada di sini sekarang. Kita nih di sini. Coba geplak sebelah kiri kanan kamu. Nah, kalau itu berarti kita di sini nih. Kalau tutup mata, kelihatan nggak saya? Enggak kan? Enggak kan? Lihat, kamu nggak gila, tetapi kamu mempunyai, Tuhan berikan kecerdasan spiritual. Di sini ada gerbang, di sini yang susah, yang buka hati ini.
Yang buka hati ini susah, jadi harus kita keluarkan. Kamu udah masuk ke sini, dimensi mata kamu tertutup, tetapi mata rohani kamu terbuka. Tapi harus dijaga, karena mata rohani terbuka, yang baik bisa datang, tapi jangan-jangan yang buruk juga bisa datang. Tapi biasanya kalau di sini udah dijaga, tenang, aman. Jadi yang kamu lihat tangan putih, dari sini jelek. Mata kamu tertutup. Itu adalah pengalaman transendental. Enak apa enggak? Hah? Rasanya gimana? Hah? Rasanya gimana? Hah? Antara enak. Saya mau nanya, Bapak Ibu, tolong jawab. Siapa di sini yang ibu-ibu pernah dioperasi sesar? Angkat tangan, cung. 1, 2. Sakit apa enak? Sakit ya? Tapi lihat anaknya enak. Seneng. Itu seperti kamu dioperasi sama Tuhan. Dikeluarin semuanya, dijahit lagi. Mengalami penyembuhan. Dan itu harusnya nggak cuma sekali. Alami terus. Kayaknya Pak Anton harus cerita deh. Waktu di awal-awal gimana? Enak apa sakit Pak? Coba mana mic? Ini nih jawabannya. Besar Pak. Kalau pengalamannya Om ini, aduh sakit banget ya. Kalau yang mau dibilang kayak tadi mendua hati Om ya, itu bisa apa enggak gitu kan? Enggak mendua hati kalau Om ini ya. Kalau Om malah dari awalnya yang enggak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan pun Om itu loh ditolong dan Roh Kudus itu mau. Dari yang dulu Om awalnya enggak mau apa-apa kayak gini, kayak mikir enggak mungkin, enggak bisa ini. Tapi yes, dari awal Om mau bertobat sampai pelepasan itu hampir 2-3 tahun itu rasanya hampir kayak mau mati memang. Bukan hanya sakit ya? Iya. Bukan hanya sakit, mau mati. Kayak mau mati udah, kayak hidup ini kayak wis nggak bisa apa-apa. Sakit. Lebih ya sakitnya jadi paling. habis doa sakit lagi ininya. Iya Om. Tapi enak ya? Enak Om, akhirnya enak. Selamat ya. Ada lagi yang lain? Siapa? Oh ini keren, Natalia. Jam 1:30, jam 12 udah naik ke lantai 3, operasi. Ibu badannya anget. Wes gak apa-apa, dilanjut aja. Terus itu masukkan ke ruang dibius, tidur, terus bisnya habis. Wah, bisnya habis. Siang itu ada, malam ada Dokter Hermawan, ada apa-apa. Dokter Hermawan turun, bisnya habis. Waduh, geblak. Bisnya habis. Aku sampai nangis. Tuhannya apa gitu Tuhan? Aku percaya Tuhan ada. Biusnya habis sampai nangis. Sampai tidur itu geblek. Sampai orang sebelah itu kedengeran apa aja Pak? Apa aja? Kok geblek. Iya soalnya bisnya habis, tapi aku nggak kata-kata, nangis saja. Terus akhirnya sembuh? Nggak sembuh. Nggak sembuh.
Terus tak pakai tidur nggak bisa, tak pakai anu nggak bisa. Terus ya sampai perawat itu ngirim makanan, Bu dimakan ya, tapi saya nggak mau makan. Terus Mbak Mintang beli nasi dari luar, dari apa, itu saya makan. Udah gitu sehat lagi. Ya puji Tuhan, berarti sehat lagi ya? Enggak. Enggak. Terus Kan kamu di sini udah sehat kan jadinya kan? Sekarang sehat. Sehat kan? Ya. Terus malam-malam jam 8 boleh minum air putih. Jam 8 boleh makan. Saya enggak, jam 7 itu udah mulai perut udah kerucuk-kerucuk. Jam berapa? Setengah 8. Terus nanya lagi susternya, jam berapa? Masih kurang 10 menit, Bu. Terus udah 10 menit ini, sudah makan cepet-cepet. Makan, Mbak Mintang itu bawain bebek apa jeruk. Kesukaanku itu. Semua itu udah nggak mau operasi lagi. Semoga ini nanti nggak tumbuh lagi. Iya. Pesannya Om Jerry, stop makan. Doa-doa, mau tumpang tangan, tumpang kaki, nggak bisa. Yang penting makannya juga dijaga. Ya, serius ini. Ketika kita mau berubah, jangan cuma mengandalkan doa. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Anak-anak, saya mau semakin banyak yang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa.